Yang kedua, nah ini semoga dapat dua nih, dapat dua keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya ini kita nggak ngeluh, kenapa hidup di zaman pandemi, ya? Biar nggak stres. Ini banyak yang nanya nih, Ustadz gimana zikir biar nggak stres? Nggak ada zikir yang lagi stres, yang ada kamu mengerti kamu lagi di zaman apa, kamu lagi jadi umat siapa, kamu lagi menunggu sosok siapa, lagi berjuang untuk apa. Orang-orang yang sudah cinta maka dia akan berjuang, karena berjuang itu bagian dari pengorbanan. Kita harus tahu kita ini berjuang untuk apa, ya? Untuk memperjuangkan ajaran Nabi Muhammad SAW dan untuk menyongsong kehadiran Imam akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi. Harus jelas Pak perjuangannya. Kalau enggak kita ngapain ya? Ngapain bergadang-bergadang? Ngapain orang lagi liburan kita ngaji? Ya, benar nggak? Ini teman-teman banyak yang pada ke puncak, ya kan? Nyampe di sana macet. Ya, mending ngaji di sini Pak. Ya, bahagia itu ada di dalam jiwa. Orang yang bahagia jiwanya, mau di puncak, mau di lembah, mau di gedung, mau di kamar sama. Cuma mungkin karena ya zahir kita butuh hiburan, ya kita hiburlah secukupnya. Jangan berlebihan juga. Wa min syarafa hadhil ummah anna Allah tabaraka wa ta'ala waffara hazzaha min al-yakin bi syahadatil ma'sum idh qala ma u'tiyat ummatun min al-yakin afdala mimma u'tiyat ummati. Ini hadis Imam Al-Hakim At-Tirmizi, kualitasnya hasan, ya. Tidaklah ada umat diberikan keyakinan yang lebih mulia dari keyakinan umatku. Ini Nabi yang ngomong nih. Ini jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Sejak Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semua Nabi mengabarkan akan ada fitnatul Dajjal. Benar gak? Kekacauan yang disebabkan oleh Dajjal. Tapi yang dapat kebagian ketemu Dajjal umat siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Musa dikerjain doang, diprank 40 hari. Ada tutuhannya Al-Ijil, dibuat patung sapi, anak sapi kecil, sehingga patung sapinya bicara. Apa yang diminta dikasih. Itu yang buat Dajjal, nama kecilnya Samiri. Samiri ini waktu kecilnya diajarin malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini muridnya ada dua. Ada murid Nuriyah, ada murid Nariyah. Murid cahaya jadi Thariqat Sufi. Ada Nariyah jadi perdukunan, jadi kesaktian. Jadi yang perdukunan yang sifat internasional kan juga ada. Jadi musuh kita nanti Pak, jangan dikira cuma pinter ngebom doang dia. Enggak, dia bisa juga ilmu kebatinan. Ilmu sihir dia jago. Ilmu sihir itu sekarang sedang dibangkitkan. Ilmu sihir lagi dibangkitkan Pak, hati-hati. Karena semakin ke belakang ini, kota-kota yang hiruk pikuk itu ternyata di baliknya sudah mulai muncul ilmu-ilmu magic, ilmu-ilmu kebatinan. Maka para kiai harus ngeh itu. Dia harus belajar tasawuf Nuriyah. Jangan cuma belajar ruqyah aja. Ruqyah mah biasa, antum hafal tinggal baca. Tapi coba pakai, pernah gak ada santri kesurupan dibacain gak bisa sembuh? Nah, itu gimana ceritanya? Jangan-jangan santrinya apalah yang kita bacain gak? Dibalikin. Ada caranya. Ada caranya, cara yang cepat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruqyah Al-Muhammadiyah, ya kan mereka ada istilahnya ruqyah syar'iyah. Oke, kalau saya nyebutnya ruqyah Ar-Ruqyah Al-Muhammadiyah. Zikir dulu, salam dulu ke Nabi, tinggal tepuk Pak, bangun dia itu sadar insya Allah. Kecuali kita zikirnya nggak benar, salamnya nggak pas, mungkin nabinya lain kali.
Yakinnya umat ini kalau di kitab dibagi 3. Ilmul yakin. Jadi ada 3 jenis yakin. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul. Ada di atasnya lagi al yakin, tanpa pakai embel-embelan depannya. Ilmul yakin itu teori. Karena yang menteorikan kita bisa percaya, maka kita yakin. Oh, si anu yang ngomong, di ilmul yakin. Tapi belum melihat. Kata orang kalau baca Al-Waqiah rezeki lancar. Kita lihat teman kita suka baca Al-Waqiah, lancar rezekinya. Tapi kita sendiri belum coba. Berarti kita sudah tahu ilmunya, sudah melihat buktinya, tapi belum coba. Antum cobain. Kalau kejadian berarti sudah hakul yakin. Tapi hakul yakin pun masih bersyarat. Coba dirasa. Kalau al yakin pakai alif lam, tidak ada embel-embel itu. Dia percaya tanpa syarat. Dia yakin tanpa perlu ada kondisi-kondisi tertentu. Ini disebut al-yakin. Bahasa lainnya kamalul yakin, kesempurnaan yakin. Maka di Quran ada 3 lafaz itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Secara harfiah yakin di situ artikan mati. Tapi ini juga berarti kesempurnaan yakin. Sembahlah Allah sampai datang kesempurnaan yakin. Itulah mati sebelum mati. Kan secara harfiah sembahlah Allah sampai datang kematian. Saya nerjemahnya enggak begitu. Sembahlah Allah sampai kau merasakan mati sebelum mati. Ya, itulah al-yaqin. Tanpa pakai ilmu lagi, enggak pakai ain lagi, enggak pakai hak, itu di atasnya semua. Jadi minimal kalau versi ini ada 4. Kalau Said Muhammad menyebutkannya 3, mungkin beliau sengaja menyembunyikan itu ya, disirkan itu. Namun karena kita sudah di ujung zaman ini, nggak usah ditahan-tahan lagi pak ilmunya. Kita buka pelan, insya Allah, sedikit demi sedikit. Qala Sariyus Saqti, berkata Imam Sariyus Saqti, wal yakin sukunuka 'inda jawlanil mawaridi fi sadrik. Yakin itu tenang tentramnya jiwamu ketika terjadinya pemberian-pemberian Allah atau ketika terjadinya takdir Allah di dadamu. Litayaqunika anna husnaka minha la yanfa'uka wa la yadur'aka maqdiya. Karena engkau faham, engkau sedih, engkau tidak sedih, itu tidak berpengaruh kepada takdir yang datang kepadamu. Ini versi Imam Sariyus Saqti, itu yakin. Saya mau tanya nih, yakin gak Allah ada? Yakin? Benar? Yakinkah Allah tidak akan sia-siakan kita? Jadi mau datang pandemi, apalagi istilahnya, mau datang bom demi, ada istilah gitu? Nggak ada ya? Mau datang apalah, terserah. Mau kita hidup, mau kita mati nanti, nggak ada masalah. Jika mati, mati syahid. Jika hidup, hidup mulia. Ish kariman awmud syahidan. Itu kan cuma cara mati. Ada orang mati di atas kasurnya, ada mati dalam berjuang, ada yang mati berjuang melawan kebatilan, ada yang mati berjuang melawan penyakit dalam dirinya. Itu cuma asbab aja. Saya sudah pernah menyampaikan di tempat yang lain, bukan di sini. Ketika malaikat maut dicipta dan diberikan SK, surat kerja, apa perintahnya? Engkau akan mencabut nyawa hamba-hambaku. Apa kata malaikat maut? Ya Rabb, jika demikian nanti hambamu akan benci kepadaku. Jadi malaikat maut itu nggak mau juga dibenci, Pak. Dia punya perasaan dia ternyata. Ya, ini dia dengar nih aneh ngomong nih. Serius. Dia mandang antum dekat sekali itu sekarang mandangnya. Semua kita dipandang. Satu napas dia kita hilang. Maka mau 1000, 1 juta orang cukup dia pandang, satu kedip mata hilang dia udah. Tinggal cara matinya, datangnya. Jadi apa ahwal keadaan kondisi batin kita, nanti kita akan menyaksikan malaikat maut itu dengan gambaran itu.
Kalau kita husnuzon ke malaikat maut, maka kirim-kirim salam buat dia sesekali. Assalamualaikum ya malakal maut, al-fatihah, sesekali Pak. Biar nanti kalau dicabut, sahib aneh nih. Ini aneh serius loh Pak ya. Sapa dia, salam kepada malaikat-malaikat. Kita baca nih, ini turunan dari ilmu yang diturunkan dalam bab tasyahud. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam atas kami dan semua hamba-hamba Allah yang soleh, baik di langit para malaikat, para arwah nabi dan aulia, ataupun di bumi hamba-hamba Allah beriman, para wali-wali Allah. Diucapkan salam untuk semua mereka. Jadi antum nih kalau tasyahud jangan ngayal. Kalau ngucapin salam ke Nabi, itikadkan Nabi ada di depan menjawab. Ini dikatakan dalam kitab Syifa ya. Nah, itu ajaran ulama tuh, bukan ajaran sesat itu. Terus yang kedua, ketika kita mengatakan assalamu alayna, salam atas kami semua orang beriman dan semua makhluk-makhluk Allah yang soleh, malaikatkah, wali-walikah, para nabikah, semua kita ucapkan salam. Nah, ini diturunkan oleh ulama di luar sholat. Makanya ada thariqat sebelum zikir itu ngucapin salam ke malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, semuanya ya. Ada Pak ilmunya. Nanti pelan-pelan kita ajarin ya, insya. Terus kalau keburu meninggal gimana? Ya udah antum kan ke tiap sholat udah ngucapin salam. Kata malaikat maut, oh ini yang dulu sering baca salam nih lagi sholat sama saya ya. Kalau ngucap salamnya spesial, dijawab Pak. Cuma kalau dijawab gawat tuh. Nah, berdasarkan ini semua Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, dua kelebihan umat Nabi Muhammad yang saya bacakan pada pagi ini itu ada pada kita semua. Jadi kelebihan umat Nabi Muhammad bukan pada hidung mancung. Kalau ini panggilannya mancung. Hidungnya mancung nggak? Mancung dikit ke samping. Bukan pada tubuh yang kekar, bukan pada jenggot, bukan pada sarung, bukan pada serban, bukan pada zikir yang seperti umat-umat terdahulu, enggak. Kelebihan utamanya iman dan yakin, dua ini. Nah, ini yang kita syukuri. Maka dianjurkan sekali sehari baca alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Surat As-Saff ya. Segala puji bagi Allah, terima kasih ya Allah yang beri kami hidayah untuk seperti ini. Maka nikmatilah sholat yang pernah kita lakukan, zikir yang pernah kita baca. Kalau bukan karena nikmat iman itu, kita nggak akan mampu membacanya ya. Kalau perlu dibaca habis sholat, jazallahu anka ya sayyidana ya Rasulullah, terima kasih wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang baca itu pada sholat, ada 70 malaikat bolak-balik nyampain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu malaikat nggak akan capek, cuma dia repot. Antum ngerepotin malaikat mau nggak? Mau baca itu jazallahu anka ya sayyidana ya Rasulullah. Nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Wahai Rasulullah, terima kasih atas semua jasa-jasamu wahai Rasulullah. Semoga Allah menyempurnakan makom-makommu, makom mahmudah. Sampaikan itu ya. Itu Rasul langsung jawab. Malaikat bolak-balik 70 kali menyampaikan salam itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada amal-amal itu di sini. Kenapa? Termasuk sholat tasbih, sholat duha, sholat syuruk, semua ada di sini Pak. Disebutkan. Ini salah satu bagian-bagian kelebihan dari umat Nabi Muhammad. Bersolawat, ini kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu Pak Kiai. Ada diskusi? Bolehlah ya. 10 menit ya, tafadhal.